Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan setiap kami memiliki hati seorang hamba di hadapan-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini. Dari awal kita sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya ya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, amin Yesus. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi kita katakan, inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan selain memiliki hati seorang hamba yang mau taat dan setia kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau ya Tuhan memiliki hati seorang hamba yang mau taat, yang mau dengar-dengaran akan
suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, seperti seorang wanita, seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh membangun setiap umat-umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan, yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siapkan, kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya kasih dan sukacita yang dari Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Renungan kita pada hari ini dari Lukas 14 ayat 11, firman Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendah hati adalah sikap bijak kita yang dapat memposisikan diri kita tidak merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah mau mendengarkan pendapat orang lain, mau mendengarkan saran dan juga kritikan dari orang lain. Sikap yang diajarkan Yesus adalah karakter dasar dari kerendahan hati. Namun, sikap yang angkuh dan sombong cenderung membenarkan diri sendiri, merasa diri benar dan tidak mau diajar. Itu bukanlah karakter yang diajar Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang mencari Tuhan. Amin. Oleh karena itu, Tuhan memanggil orang-orang yang biasa dan tidak terpelajar untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, karena Tuhan merindukan agar setiap kita memiliki kerendahan hati untuk dapat mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan. Amin. Rasul Petrus menyatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6, firman Tuhan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keterbukaan dan kerelaan agar mau belajar adalah salah satu karakteristik yang paling berharga yang perlu dimiliki seseorang. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati? Saudara, orang-orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar, orang yang mau dikoreksi dan diluruskan jalan-jalannya. Saudara, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lukas 18 ayat 17. Kita semua tahu bahwa salah satu karakteristik yang menonjol dari anak kecil ialah bahwa mereka mudah sekali untuk diajar. Saudara, apakah kita rindu dipakai oleh Tuhan? Tuhan pasti mau memakai kita. Oleh karena itu, milikilah kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah congkak ataupun sombong kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang sujud di altar kudus-Mu, membawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersuka cita karena firman-Mu yang terus mengajari kami, membimbing kami, menuntun kami ya Tuhan. Sehingga setiap hari iman kami semakin hari semakin dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sehingga kami ya Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah ya Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, berakar, bahkan berbuah manis di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta dan juga GBI Apia English Service. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, mengurapi, dan biarlah kiranya Tuhan yang terus melimpahi kasih, kebajikan, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, Engkau menyembuhkan segala yang sakit, Engkau membebaskan segala yang terikat, dan Engkau memulihkan setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah berkat-berkat-Mu mengalir, memenuhi setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.